Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali dan pemirsa telah hadir bersama saya Bapak Ketut Sudana, orang tua dari IGD Agus Mertayasa, remaja yang merupakan seniman lukis berbakat di Pulau Dewata. Om Swastiastu, apa kabar Bapak? Om Swastiastu, kabarnya baik, Nggih. sehat-sehat. Sehat selalu. Ya, Terima kasih atas kehadirannya di studio iNews Bali, nggih Pak. Ya. Nggih. Dan pemirsa juga sudah hadir di studio iNews Bali, ada Agus Mertayasa. Dia sedang melukis secara live di segmen kita kali ini, dan nanti di akhir acara kita akan saksikan hasil lukisan dari Agus Mertayasa, begitu ya Pak ya? Ya. Dan pemirsa, kisah inspiratif datang dari seorang penyandang disabilitas asal Banjar Berdasi, Desa Buduk, Mengwi, Badung yang sukses menghasilkan 100 lebih karya lukisan. Keterbatasan fisik yang dialami tidak menghalangi remaja ini untuk mengembangkan bakat dan impiannya menjadi seniman lukis terkenal. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait topik kita hari ini, marilah kita saksikan informasi tayangan berikut ini. Inilah salah satu lukisan hasil karya IGD Agus Mertayasa, penyandang disabilitas asal Banjar Bernasi, Desa Buduk, Mengwi, Badung. Hasil karya lukisan ini memiliki kenangan tersendiri bagi Gede Agus. Ya, ini karena lukisan sosok Rangde ini dibuat Gede Agus langsung di depan Gubernur Wayan Koster dan Ibu Putri Swastini Koster saat diminta orang nomor 1 di Bali tersebut untuk menunjukkan bakatnya. Dengan hanya menggunakan drawing pen dan kertas biasa, remaja berusia 22 tahun ini pun mampu menghadirkan lukisan Rangde yang kemudian ditandatangani Gubernur Koster. Di tengah keterbatasannya, selain lukisan Rangde, Gede Agus hingga kini telah menghasilkan 100 lebih lukisan yang terpajang rapi di rumahnya. Lukisan-lukisan ini dibuat Agus sejak kecil yang kebanyakan mengangkat konsep tradisi Bali, mulai lukisan para dewa, barong dan rangde hingga tokoh pewayangan. Untuk membuat satu karya lukisan ini, menurut orang tua Gede Agus, remaja ini membutuhkan waktu sekitar 2 pekan hingga 1 bulan, tergantung tingkat kerumitan dari karya yang dihasilkan. Selain tradisi Bali dan tokoh pewayangan, Agus juga kerap melukis tokoh atau publik figur seperti Tompel, Sengap, Gubernur Bali hingga Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, kami informasikan untuk Anda, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bertanya terkait dengan topik kita hari ini, dapat menghubungi line telepon kami di 0361 231 023. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Pak Ketut Sudana. Pak, bagaimana nih Pak, bisa diceritakan sedikit ke pemirsa yang ada di rumah, bakat dari Agus ini sudah terlihat dari kapan? Terima kasih Bu Putri atas waktu yang diberikan kepada kami. Gede Agusnya kelihatan hobinya, bakatnya di bidang seni melukis sejak usia kecil. Kira-kira sudah berumur 6 tahun, mulai TK itu sudah kelihatan dia senang coret-coret, lebih senang menggambar. Itu mulai sejak umur 6 tahun. 6 tahun. Sekarang ini untuk Agus sendiri usianya sudah berapa Pak? Usianya sekarang ini menginjak usia 22 tahun. Agustus ini 22 tahun. Oke pemirsa, tadi kita juga sudah lihat tayangan di VT ya, bahwa memang lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Agus ini sangat luar biasa Pak ya. Apalagi fokus sekali untuk mengembangkan, memperkenalkan tradisi-tradisi budaya Bali seperti itu. Lantas, mohon maaf sebelumnya Pak, untuk Agus ini kan dia spesial, dia istimewa. Kemudian bagaimana cara Bapak sebagai orang tuanya untuk mendukung, mengarahkan Agus hingga bisa seperti sekarang ini? Saya selaku orang tua mempunyai anak yang keterbatasan fisik, yang mengalami disabilitas karena dia kesulitan bicara, tidak bisa jalan. Saya selalu memberikan kasih sayang yang lebih dekat kepada Agus Mertayasa pada waktu-waktu dia beraktivitas menggambar, melukis. Saya selalu dekat. Mungkin dia kesulitan mengambil alat-alat tulis
alat-alat gambar. Saya selalu membantu, dan apa yang diperlukan saya selalu membelikan ke Denpasar, alat-alat lukis, kanvas itu. Saya lebih dekat memberikan kasih sayang kepada anak yang mengalami disabilitas. Baik, berarti Bapak ini mendukung secara baik finansial maupun secara psikis juga Bapak terus mendampingi Agus sampai di usianya seperti yang sekarang ini. Tapi sebelumnya Agus ini pernah mendapatkan pendidikan formal kah, Pak? Sebelumnya Agus dapat mengenyam pendidikan seperti anak lain biasanya, mulai sejak umur 6 tahun, TK, sekolah biasa sampai SD. Dia sempat mengenyam pendidikan sampai SMP. SMP, baik. SMP, STU di Tangeb. Baik. Ya. Terus karena dia keterbatasan fisik, tidak bisa jalan, paginya saya antar, siangnya saya jemput. Ya, selama dia mengenyam pendidikan sampai SMP, dia tidak mau sampai ke SMK. Kemauannya sendiri, saya pun tidak berani maksa. Gitu. Oke, berarti ingin fokus sekarang untuk melukis karena memang hobinya seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi menarik sekali pemirsa, pernah mengenyam pendidikan formal, dan sekarang ini yang menarik yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana lantas Agus ini mengasah kemampuan melukisnya. Apakah belajar sendiri atau Bapak ada guru atau ikut sanggar, seperti apa Pak? Setelah dia tamat SMP, saya sedikit bercerita. Ya, setelah tamat silakan. SMP, dia mungkin 3 bulan 4 bulan dia mungkin merasa dirinya keterbatasan, mungkin ada rasa menyesal, bersedih, galau, dia berdiam. Nah, saya melihat sejak dia SMP, SD itu punya bakat melukis, saya sedikit demi sedikit membangkitkan jiwanya karena hobinya melukis. Saya bimbing, saya suruh dia terus melukis. Keinginannya itu dituruti, dia meminta buku gambar, minta kanvas. Terus dia di rumah sejak mulai tahun 2014. Oke, baik, seperti itu ya Pak. Jadi emang autodidak, bisa dibilang seperti itu ya, didampingi oleh Bapak. Ya, dia sejak kecil autodidak, dan dia sering posting di media sosial pada tahun 2014 itu. Nah, Astungkara ada seorang pelukis yang dari Jimbaran yang datang ke rumah mengarahkan Agus, ya, memberikan alat-alat tulis, ya boleh dikatakan relawan, disupport Agus, ya, disupport, didukung, itu yang bernama Bapak Wayan Rudito dari Jimbaran. Itulah gurunya Agus. Oke, berarti sudah punya bakat, sudah punya ketertarikan secara pribadi, kemudian diasah hingga seperti sekarang ini. Pak, tadi kita saksikan di video bahwa memang Agus ini sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, bahkan sudah sampai 100 lukisan seperti itu. Lantas penghargaan apa saja nih Pak yang sudah pernah diraih oleh Agus sampai sekarang? Ya, kalau penghargaan waktu anak yang berbakat dan berprestasi di tahun 2019, dan waktu acara PKB disabilitas yang diadakan di Art Center, Agus Astungkara, Agusnya dapat juara 1 dalam lomba melukis. Jadi prestasi-prestasinya juga sudah banyak Pak ya. Banyak juga yang tertarik, bahkan kemarin saya lihat tayangannya Ibu Koster, sempat Agus juga melukis ya lukisannya Bapak Gubernur dan juga Ibu Gubernur seperti itu. Tentunya itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk Bapak. Sangat bangga. Baik Pak, kita tahu juga bahwa tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Agus ini spesial dengan keterbatasannya, tapi bisa sampai sekarang ini kan merupakan suatu anugerah, dan juga Bapak sebagai orang tua. Lantas kesulitannya apa Pak? Tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam menghadapi Agus dan juga mempertahankan moodnya begitu Pak, supaya bisa tetap produktif, bagaimana? Dalam kesulitannya kan, ya kalau diceritakan kan banyak. Ya, pada waktu-waktu dia beraktivitas melukis, dia keterbatasan fisik, mengambil alat tulis, mengambil alat gambar, saya selalu mendampingi. Dan mungkin dia bercita-cita ingin mempunyai koleksi yang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu mungkin ingin mempunyai suatu tempat untuk memajang lukisannya yang lebih banyak untuk kedepannya. Baik, jadi ini menarik sekali ya, bahwa memang keinginan dari Agus sendiri sudah besar Pak ya, dari dalam hatinya, terlepas dari Bapak sebagai orang tua mendukung, tapi dari Agus sendiri juga ada keinginan untuk semakin berkembang, seperti itu. Kalau untuk Agusnya sangat berkeinginan untuk mengembangkan bakatnya. Dia ingin mempunyai hasil karya mungkin
lebih dari 100 hasil karya, mungkin 500 hasil karya. Stungkaro, Ya, semoga bisa Stungkaro. dilancarkan. Semoga Tuhan memberkati, Betul. memberikan anugerah supaya Stungkaro. dia bisa berkarya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, dan sekali lagi pemirsa kami informasikan untuk Anda, jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini, silakan Anda hubungi kami di 0361 231 023. Jangan kemana-mana, perbincangan akan kami lanjutkan kembali, tetaplah di iNews Bali.